Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gema Galagani Mamul Bahagia. Saya dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi dari bahasa Indonesia. Fungsi dari bahasa Indonesia tergolong menjadi dua, yaitu fungsi bahasa Indonesia secara umum dan fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia secara umum. Secara umum, bahasa Indonesia dapat digunakan yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat untuk berinteraksi dan beradaptasi sosial, dan yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional diartikan sebagai bahasa yang mempersatukan setiap keberagaman bahasa yang ada di daerah Indonesia. Kita tahu daerah yang satu dengan daerah yang lain bahasanya berbeda-beda. Jadi, untuk mempersatukan keberagaman tersebut, gunakanlah bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dapat digunakan ke dalam berbagai media. Untuk berkomunikasi juga, manusia menggunakan dua cara, yaitu berkomunikasi secara verbal dan berkomunikasi secara nonverbal. Berkomunikasi secara verbal dimaksudkan adalah berkomunikasi yang menggunakan media, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Sedangkan berkomunikasi secara nonverbal adalah berkomunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media seperti lambang, kode, isyarat, simbol, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat untuk berinteraksi dan beradaptasi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan manusia lain untuk melakukan interaksi. Dalam berinteraksi, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan situasi ataupun sesuai dengan kondisi. Situasi dan kondisi yang dimaksud di sini adalah, misalnya, saya berbicara dengan orang yang usianya lebih tua dari saya. Jadi, bahasa yang saya gunakan harus sesuai dengan etika, agar orang tersebut bisa menerima apa yang saya sampaikan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial adalah bahasa yang digunakan untuk mengontrol emosi dari seseorang. Misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, terjadi sebuah perdebatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Supaya perdebatan tersebut berlangsung dengan efektif, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, maka gunakanlah bahasa yang sesuai dengan etika, agar tidak terjadi perpecahan antara kedua belah pihak. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari bahasa Indonesia secara khusus. Secara khusus, fungsi bahasa Indonesia ini terdiri dari 4. Yang pertama, untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga, untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan yang keempat, untuk mengeksploitasi iptek. Yang pertama, bahasa digunakan untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi, di sini bahasa digunakan
untuk menjalin komunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Agar hubungan tetap terjalin dengan baik, maka gunakanlah bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Yang kedua, untuk mewujudkan seni atau sastra. Jadi, bahasa di sini digunakan dalam berbagai media seni, seperti puisi, prosa, syair, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahasa digunakan untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno. Jadi, dengan bahasa, kita dapat mempelajari, memahami, mengetahui setiap peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Yang keempat, untuk mengeksploitasi iptek. Setiap pengetahuan yang dimiliki oleh manusia selalu didokumentasikan. Oleh karena itu, bahasa digunakan untuk mendokumentasikan pengetahuan tersebut agar di kemudian hari dapat dipelajari oleh manusia yang lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa kebanggaan bangsa. Dikatakan demikian karena bahasa Indonesia mengandung nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Yang kedua, sebagai identitas nasional. Dikatakan demikian karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan merupakan bahasa yang menjadi ciri khas dari negara Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dikatakan demikian karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang bisa menghubungkan setiap keberagaman yang ada di Indonesia. Yang keempat, sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia memungkinkan keberagaman mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia meliputi 4 fungsi juga. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Dikatakan sebagai bahasa resmi negara karena bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintahan negara Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dalam proses atau kegiatan belajar mengajar, bahasa yang harus digunakan adalah bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini merupakan bahasa resmi negara. Yang ketiga, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Misalnya, anggota DPR yang sedang mengadakan rapat mengenai perencanaan atau pelaksanaan pembangunan. Yang pasti, anggota DPR tersebut berasal dari daerah yang berbeda. Jadi, dalam mengadakan rapat, bahasa yang harus mereka gunakan adalah bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi, bahasa Indonesia digunakan untuk menyebarluaskan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang ada di Indonesia. Demikian presentasi saya mengenai materi fungsi dari bahasa Indonesia. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua.